Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Akan Mari bacakan situasi asmara berpasangan di sepanjang bulan November bagi Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Gemini. Namun seperti biasa ya, sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian Gemini saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung aja Gemini bersama dengan pasangan asmaranya. Oh, kalau Mari lihat ini tuh di dalam ya, di dalam hati ini tuh bisa kayak dua-duanya kayak punya rasa nggak enak gitu ya. Kayak yang saling curigaan itu bisa gitu ya. Mungkin juga agak marah-marah juga di situ tuh ada gitu lah. Jadi di sini tuh bisa yang bilang tidak mau, aku tidak mau sama kamu. Terlepas dari ternyata hubungan ini tuh ternyata sudah lama dibangun gitu ya. Tapi kepuasan secara emosional bisa aja di sini tuh enggak didapatkan gitu ya. Mungkin tadinya Gemini kayak ngelihat, oh ini si pasangan ini tuh kok rasa-rasanya dia lebih sibuk dengan kerjaannya dia lebih sibuk dengan uangnya dia lebih sibuk dengan apalah kayak gitu ya. Kok dia nih bisa dianggapnya Gemini juga orang ini kok rasa-rasanya seperti matre gitu ya. Kok ini bisa juga dia datang ke hidupnya aku tuh koyo ndak jelas kayak gitu ya. Jadi di sini tuh bisa kayak Gemini ngelihat, oh kamu nampaknya mau main-main sama aku gitu ya. Kamu nampaknya mau main-main, kamu nampaknya mau canda-canda ini sama aku. Nah akhirnya Gemini di sini, wah aku nggak mau ini dicandain sama kamu. Aku nggak mau nih dipermainkan sama kamu. Aku ngerasa nggak cocok nih sama kamu gitu ya. Walaupun sebenarnya ada tetap sikap baik dari si pasangan ini gitu ya. Ada sikap baik di situ. Tapi sikap baiknya si pasangan tidak cukup membuat Gemini ini tuh merasa nyaman gitu loh. Merasa percaya, merasa yakin untuk menerima dia punya hubungan jangka panjang sama Gemini ini gitu. Nah, di sana ya. Jadi ada kalau Mari lihat ya, Gemini ini tuh kayak merasa ditantang juga sama si pasangan. Dia ditantang seperti kayak, oh kamu mau lihat aku ini bisa hidup tanpa kamu. Nah di situ ya udah, aku kasih lihat sama kamu gitu. Aku mampu tanpa kamu. Di sana ya, aku mampu tanpa kamu. Nah kita, jadi ada rasa tidak puas, ada rasa tidak puas dari Gemini ini, gitu loh. Mungkin kan di sini tuh Gemini dia, aku butuh nih hubungan itu tuh yang jangka panjang gitu ya. Aku tuh butuh juga seseorang yang ngeromantisin aku. Ini entah karena usia masih muda sehingga berasmara itu tuh penting banget untuk Gemini, atau ya dia sudah punya segala-galanya, hanya cinta dan romantika yang belum dia punya. Ya, jadi untuk saat ini ya cinta dan romantika itulah yang dia kejar, yang dia harapkan dari si pasangannya. Namun ternyata si pasangan ini tuh dia bisa kayak ngerasa cinta, asmara itu belum menjadi prioritas utama. Yang paling penting sekarang tuh uang. Nah gitu. Jadi kestabilan secara keuangan yang diharapkan, yang didambakan, yang diusahakan oleh si pasangannya Gemini ini, wah ini justru
membawa ketidaknyamanan gitu ya, justru menjadi sebuah problem di matanya Gemini ini gitu. Dia mau, ya dia yang diprioritaskan, dia tidak mau dibanding-bandingkan gitu ya. Dia tidak mau dia didudukkan di posisi paling penting, nomor sekian di dalam hidup si pasangan. Tersinggung dia, terluka harga dirinya gitu ya di sana. Akhirnya ya di sini tuh Gemini kayak, wah aku harus berontak dari kamu gitu ya. Atau setidaknya ini bisa bentuk pemberontakannya Gemini ini tuh dia tunjukkan kayak dia jegal ini ya usaha-usahanya si pasangan. Misalnya kalau si pasangan ini tuh mau punya perjalanan dinas misalnya begitu ya. Oh ini dicemberutin sama Gemini, dicegah sama Gemini, nggak boleh dia sampai pergi perjalanan dinas. Nah gitu tuh ada. Atau ini bisa tuh Gemini, oh kamu mau tinggalin aku karena perjalanan dinasnya kamu, udah aku tunjukkan sama kamu kalau aku akan happy sama teman-temanku misalnya gitu di sana. Ya. Dan Gemini itu kayak ngerasa bahwa apa yang dia lakukan itu tuh penting untuk dia lakukan gitu. Jadi kayak yang menjegal itu tadi tuh, oh itu tidak salah katanya Gemini, bahkan itu yang harus dia kerjakan di situ. Atau misalnya, oh kamu happy kamu dengan apa yang kamu lakukan, kamu lihat juga aku juga akan happy dengan apa yang aku lakukan. Nah gitu. Jadi kok kayaknya Gemini ini tuh kayak selalu merasa ditantang terus sama si pasangan, dan memang sih berhasil apa yang dilakukan oleh Gemini ini tuh berhasil memang. Tapi itu berhasil tidak lantas bikin si pasangan itu tuh mundur dan kemudian mengikuti mau-maunya Gemini. Enggak, ya dia tetap gitu loh. Dia tetap juga ngejalanin apa yang akan dia jalani. Walaupun ketika dia menjalani itu tuh dia agak kepayahan gitu loh. Karena ada Gemini di situ tuh yang berusaha untuk menggagalkan. Nah di sana ya. Mungkin bukan bentuk dari dia yang harus bekerja. Jangan-jangan dia sudah punya wacana bersama dengan yang lain misalnya gitu ya. Melihat yang lain itu tuh kok rasa-rasanya menjanjikan daripada dengan Gemini ini. Dan dia melihat bahwa Gemini berusaha untuk melarang dia bersama dengan orang yang lebih menjanjikan itu. Gitu ya. Ya dia terusik. Pokoknya apa yang dilakukan oleh Gemini dalam relationship ini, si pasangan merasa terusik. Tapi dia tetap akan kekeh dengan prinsip dirinya dia. Kalau dia bilang uang adalah hal yang penting, maka ya begitu terus sepanjang bulan November ini. Gemini mau jungkir balik kah, mau ngamuk-ngamuk kah gitu ya. Mau manas-manasin atau apapun yang akan dilakukan oleh Gemini, ya udah dia biarkan gitu loh. Dia biarkan di sana. Gitu ya. Jadi ya situasi bulan November ini secara emosional ini kayaknya agak overwhelming ya, dua-duanya. Agak overwhelming. Kalaupun ini misalnya dikatakan relationship-nya sebenarnya sudah berakhir dari semenjak sebelum bulan November, tapi ini belum benar-benar berakhir. Belum benar-benar berakhir gitu ya. Masih kayak melihat
terutama si pasangannya Gemini ini tuh bisa dia kayak masih melihat bahwa Gemini ini tuh berkemungkinan menjadi ancamannya dia besok. Ancaman bagi diri dia mendapatkan apa yang dia mau lusa gitu loh, kemudian hari. Nah di situ ya. Namun dia tidak goyah. Kalau misalnya ini hubungannya berakhir, ya udah memang harus berakhir. Aku mau berakhir sama kamu. Nah di situ dia. Aku mau berakhir. Kamu mau lakukan apa? Sini, aku hadapi. Gitu dia. Atau dia bisa kayak bukannya dia menantang, aku akan hadapi apa yang kamu lakukan, tapi dalam hatinya dia tuh, aduh, kok Gemini ini tuh gini sih, kok Gemini ini tuh begitu sih, gitu. Jadi orang ini bisa juga agak-agak sensian, walaupun ini udah berakhir. Misalnya ya, kalau dia ngelihat Gemini ini tuh ngupload foto lagi happy sama temen-temennya misalnya, atau sama siapalah gitu ya, atau bikin status tulisan apa, no menokrai misalnya gitu ya, tanpamu aku bahagia misalnya begitu ya. Kok rasanya makan es cendol ini tuh lebih nikmat tanpa dirinya misalnya. Oh langsung sensi nih si pasangannya Gemini. Oh kamu nyindir aku nih, gitu ya. Oh kamu nyindir aku. Oh kamu manas-manasin aku ini, gitu. Ya terusik dia, udah pasti dia terusik. Tapi boleh jadi semakin dia merasa terusik dengan apa yang dilakukan oleh Gemini, semakin konsisten dia meninggalkan Gemini ini. Nah kita semakin konsisten. Mungkin juga Gemini bukannya dia tidak konsisten mau meninggalkan si pasangan. Namun kayak kata Mari tadi, ada rasa gedek mungkin gitu ya, masih tetap ada rasa gedek di hatinya dia untuk si pasangannya ini. Gara-gara si pasangannya ini ya, emosional dia jadinya, marah dia jadinya gitu kan. Nah memang dengan sengaja ini bisa dia lakukan apa sajalah gitu. Dia pun akan menunjukkan, oh aku akan baik-baik saja tanpa kamu. Aku akan bisa banget ini tanpa kamu. Lihat ya, sebentar lagi aku nikah sama orang yang lebih cantik dari kamu, yang lebih kaya dari kamu. Mungkin begitu bisa emosinya Gemini ini ya. Dan ini kurang lebih sama kayak si pasangan. Gemini itu pun bisa dia akan total ini nyari penggantinya si pasangannya ini tuh dengan kualitas yang lebih oke lagi. Nah gitu. Ya, jadi kayak nggak mau dia akan berlama-lama jomblo gitu, nggak mau dia. Itu ya, saatnya pembalasan ini. Tapi pembalasannya itu tuh dia lakukan dengan cara membahagiakan dirinya, gitulah. Bukan hanya sekedar ngusik-ngusikin ini si pasangan, ngerecok-recokin ini si pasangan gitu ya. Tapi dia apa nih, bagaimana nih? Aku punya kehidupan yang lebih baik tanpa kamu nih. Itu ada prinsipnya di sana, gitu ya. Jadi marah-marahan di sini tuh mari tangkap, ini bukan yang terbatas, terhenti sampai bikin ndak enak perasaan satu sama lain. Tapi juga di situ tuh ada membangun diri sendiri gitu ya, membangun hidup sendiri lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Jadi isinya relationship ini tuh walaupun kok kelihatannya jelek gitu ya, tapi ya ndak toksik juga, ya ndak buruk-buruk amat juga. Lah buktinya di sini tuh ada aku harus progresif kan hidupku. Minimal kayak aku akan cari pengganti yang lebih baik dari kamu. Lah itu kan ya bagus ya. Ya bagus juga gitu ya, daripada hanya sekedar tak santet kamu. Tak jampi-jampi kamu, tak tutup, tak putuskan tali jodohmu dengan yang lain gitu ya. Ditutup hati orang biar jangan bisa mencintai gitu kan, itu kan bisa juga kan. Tapi ternyata di sini kan gak kayak gitu
ku cari pengganti yang lebih bagus dari kamu, ku kayakan diriku, wah, ku sukseskan aku, kan gitu ya. Oh, kamu melarang aku untuk mencari bahagiaku lah. Ini kayak si pasangannya Gemini nih. Oh, kamu nampaknya melarang aku nih untuk bisa berbahagia tanpa kamu. Wow, aku makin konsisten ini, gitu ya. Jadi ada motivasi tambahan, bukan hanya sekedar untuk kestabilan diri, mengupayakan uang misalnya gitu ya, bukan hanya untuk kestabilan kesejahteraan diri, tapi ini bisa kayak men-challenge diri ini tuh untuk melakukan yang terbaik, semakin baik gitu ya, mensukseskan diri, bekerja lebih fokus misalnya gitu ya, bekerja keras kayak gitu tuh ya kan, ya bagus juga gitu kan. Nah, di sana jadi sama-sama bertumbuh dengan mendapatkan motivasi yang mungkin ya motivasinya itu tuh agak-agak jelek lah gitu ya, pembuktian ego diri yang aku mampu tanpa kamu, tapi ya enggak apa-apa juga lah gitu kan, enggak apa-apa juga lah. Ya namanya hidup gitu kan, nggak mesti motivasinya untuk membahagiakan orang tua, untuk apa gitu ya. Ya dorongan-dorongan seperti ini tuh pun ya wajar-wajar aja gitu ya, nggak ada salah di situ. Oke, baik, jadi ini kayak ini bisa nih, hubungan ini tuh nanti ada modelannya kayak karmic relationship gitu ya. Ada kemungkinan juga putus nyambung di sini ya. Ada kemungkinan putus nyambung, tapi kapan putusnya, kapan nyambungnya, ini bisa ini kayak gini. Baikannya nanti agak panjang, tapi kemudian diam-diamannya nanti agak panjang juga. On off-nya itu tuh bukan hanya hitungan hari, bukan hanya hitungan minggu, tapi bisa ini hitungannya bulan. Bahkan ada beberapa bisa nih nanti hitungannya tuh hitungan tahunan. Misalnya begini, setahun ini tuh mesra, lah tahun berikutnya diam-diaman, lah kemudian tahun berikutnya lagi mesra untuk sekian bulan, kemudian diam-diaman lagi. Nah, ini bisa banget di sini, gitu ya, bisa banget. Karena kalau dibilang ini bener-beneran hambar hubungannya, Mari rasa ya enggak juga gitu ya. Ada juga ini kayak ikatan batin itu tuh yang lumayan kuat, ingin berdekatan. Makanya mari curiga juga ini bisa kayak karmic relationship, gitu ya. Terlebih kalau ini usia masing-masing ini tuh masih muda ya. Jadi usia masih muda berarti mari asumsikan kehidupan itu tuh masih panjang, masih ada 30 tahun lagi katakan gitu ya, 50 tahun lagi mungkin bahkan. Jadi ya sepanjang 50 tahun, katakanlah 30 tahun berikutnya gitu ya. Ini kan masih panjang lagi nih ceritanya. Ini masih ada lagi kemungkinan putus, nyambung, ketemu kapan, putus lagi, ketemu lagi kapan. Ini bisa. Gitu loh. Ya. Beberapa mungkin ini hubungannya enggak yang sampai sebegitu lama gitu juga ya. Bisa-bisa ini sebenarnya masih hitungan 1-2 tahun ini. Ya. Koneksinya masih 1-2 tahun barangkali begitu. Dan ini masih akan ada tahun-tahun berikutnya lagi. Dengan lika-likunya anak muda, dengan lika-likunya ya hidup gitu ya. Masih ada lagi nih kisahnya. Nah, seperti itu. Ya, oke. Baik, dalam pembacaan ini hadir energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, hadir energi dari Sagittarius di situ. Berikut ada Pisces, berikut ada Gemini, ada Aquarius di sana, ada Libra di sana. Berikut ada Pisces. Ya, oke, baik, itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.